karena kalau yang membuat saya ini adalah karena kalau tidak melakukan perubahan-perubahan ini, saya stuck, keluarga saya stuck, anak-anak juga, saya sebagai role model itu akan dicontoh juga sama anak-anak. Jadi saya membahayakan anak-anak malahan. Itu yang membuat saya akhirnya terpicu untuk terus bertumbuh supaya anak-anak juga melihat role model gitu kan, kayak gitu. Jadi fokusnya tolong ditambah terus-menerus di sekitarnya apa dampaknya gitu kan. Gitu ya. Oke, apa yang membuat kira-kira apa yang bisa membuat Kang Yana melupakan proses perubahan ini? Distract-nya ya. Itu kesibukan biasanya, terus ego dan nafsu itu yang membuat melupakan. Tiba-tiba terdistract sama kesibukan, misalnya di jalan mau ke rumah teman atau yang lain, kan itu terdistract, melupakan itu. Tiba-tiba anak memecahkan gelas, tiba-tiba ego datang. Kacau. Oke. Semakin banyak nih buat teman-teman semuanya, semakin banyak di poin ke-14 ini Anda isi, berarti Anda akan semakin nggak akan berhasil dalam mewujudkannya. Berarti masih ada faktor-faktor yang akan membuat melupakan goals ini. Jadi yang paling bagus adalah tidak mengisinya. Ini pertanyaan jebakan. Ya. Tapi kan jujur ada. Ada, berarti saya lagi cross check, lagi mengevaluasi. Ya, jadi kita lagi evaluasi, ternyata bakal ada nih yang mempengaruhi saya, yang bisa melupakan perubahan-perubahan ini, proses ini, goals ini. Nah, di situ berarti akan ada excuse lagi, akan ada blaming lagi nanti. Ya, jadi mau bagaimanapun no excuse gitu ya, no blaming, no justify, pembenaran, tapi itu nggak ada. Jadi dalam proses perubahan itu kata tapi itu udah dibuang. Oke, bisa paham ya? Oke, kita lanjut. Potensi apa yang Kang Yana miliki untuk mendukung perubahan ini? Kebetulan ada komunitas yang satu frekuensi lah istilahnya. Jadi ada komunitas yang mendukung, lalu keluarga pun mendukung. Perubahan ini. Oke. Itu baru dia sih. Oke. Sekarang apa dampaknya ketika perubahan ini tercapai? Nah, ini yang bingungnya tadi tuh hampir sama seperti yang nomor 13 ya. Mana apa yang jadi lebih jawabannya hampir ini sih, lebih mengenal diri, lebih mengenal lingkungan, bisa lebih berbahagia, saling memakmurkan lingkungan, bisa damai, lingkungan harmonis dan sehat. Oke, Kang Yana, kalau pakai skala lagi, seberapa paham sekarang Kang Yana? Tadi kan 3 tuh nilainya, sekarang melakukan self coaching tuh sekarang di berapa skalanya memahami Kang Yana sendiri? 6 sama 7. 6 atau 7? Oke, good. Oke, terima kasih sharingnya Kang Yana. Top terus ya, bertekad. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, teman-teman ada yang ditanyakan nggak? Fitri atau ini apa? Tanda apa ya? Tanda tepuk tangan atau tanda ngacung? Mau bertanya. Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Atau mau satu? Boleh sharing?
Oh, tepuk tangan itu kirain ya. Bisa we. Mbak Ayu, ya udah videonya udah dibuka soalnya. Gimana Mbak Ayu, apa yang disadari di proses self coaching ini? Hmm. Wah, ini suaranya Mbak Ayu, suaranya belum ada. Masih mute, masih mute. Ya, sudah. Oke. Ya, sebenarnya belum begitu paham. Tapi mungkin bisa sering nggak kayak yang tadi itu. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaannya dan Pertanyaannya dicatat aja. jadi saya bisa lakukan. sedikit ada gambaran gitu. Ya. Oke. Ada yang jawab pertanyaan yang mana yang kira-kira menurut Mbak Ayu nggak mudah dalam menjawabnya? Tunggu dulu. Mungkin dibuka dari pertanyaan nomor 4. Nomor 4 ya. Ya. Yang ini, yang seharusnya dilakukan, tapi tidak dilakukan oleh Mbak Ayu dari dulu dengan konsisten. Ya. Itu apa? Yang mungkin yang nomor 3 dulu ya. Apa yang ingin Anda ubah sejak dulu, tapi merasa belum mampu mengubahnya sampai saat ini. Sampai saat ini yang ingin saya rubah itu saya kurang disiplin dan senang menunda-nunda waktu. Jadi itu yang ingin saya rubah. Nah, pada saat sekarang saya mau lakukan nih perubahan. Misal contoh kecil, baca buku. Hari ini sampai 3 hari is okay. Tapi setelah itu udah entaran deh jadinya besok-besoknya hilang deh mau memupuk kebiasaan barunya itu. Oke. Iya. Itu. Terus yang keempat, mengambil tanggung jawab pribadi. Apa yang seharusnya dilakukan sejak dulu, tapi tidak dilakukan dengan konsisten, sehingga apa yang diinginkan. Ya, nomor 4 dengan nomor 3 itu ada kaitannya jawabannya itu. Oke. Kalau berarti ini kan itu yang ya tentang sesuatu yang artinya saya kurang belajar, kurang disiplin itu. Iya, saya ingin lebih disiplin, lebih konsisten dalam melakukan apapun itu, tapi saya belum bisa merubahnya. Itu. Oke. Ini pertanyaan ketiga ini sebenarnya teman-teman, apa yang ingin diubah sejak dulu? Misalnya bisa keahlian, bisa keterampilan, bisa keharmonisan, bisa ya sifat-sifat juga sih gitu kan, sifat malas, sifat pemarah misalnya gitu kan, yang ingin diubah dari dulu tapi belum merasa belum mampu mengubahnya kayak itu ya. Nah, yang keempat sih lebih detail sebetulnya, jadi nggak sama ya. Misalnya kalau dulunya pemarah ingin diubah, berarti apa yang harus dilakukan? Misalnya yang harus dilakukan itu ketika ke-trigger dengan sesuatu yang biasanya membuat saya marah, saya akan lebih mengambil jeda waktu, akan lebih objektif misalnya, ya akan tidak cepat menilai, kan beda ya jawaban 3 sama 4 itu. Bisa dipahami ya? Iya, bisa. Itu. Terus apa yang kelima? Nomor yang kelima. Apa yang seharusnya dihentikan sejak dulu, tapi tidak dilakukan atau masih dilakukan, sehingga yang Anda ubah itu belum berubah gitu. Ya, salah satunya seperti tadi, menunda-nunda itu. Karena senang menunda-nunda, akhirnya berimbaslah ke hal yang lainnya.
Oke. Oke. Itu aja? Iya, itu. Oke. Karena bagi saya itu kuncinya ketika kita disiplin, konsisten dan komitmen untuk melakukannya, otomatis yang lainnya kan mengikuti gitu. Oke. Sip. Oke, ada faktor yang luar nggak yang mempengaruhi? Ya, biasanya keluarga. Oke. Keluarga, Terus, misal contoh dari orang tua, orang tua melihat mereka ribut, gimana, jadi mood itu berubah. Oke. Itu. Terus yang kedua biasa dengan ponakan, saya begitu menyayanginya, kalau sudah main dengan dia, jadi lupa dengan segala, dengan tujuan apa yang mestinya kita sudah rencanakan, sudah planningkan, akhirnya berubah gitu. Iya, nggak apa-apa juga. Yang penting enjoy. Ya sih, enjoy, cuman kan, aduh, jadinya yang mestinya udah selesai, akhirnya nggak selesai gitu. Oke. Oke, yang lainnya nanti ini perlu dibahasnya lebih lanjut ya. Nanti saya habis Mbak Ayu saya akan bahas. Oke, seandainya Anda mempunyai kemampuan nih Mbak Ayu, ingin seperti apa hidup Mbak Ayu? Seperti ide saya ingin seperti kaya raya dermawan. Dalam artian di sini untuk secara pribadi diri saya ya punya rumah, investasi, tanah apa. Terus untuk bisnis saya ingin bangun sebuah bisnis di mana untuk apa ya? Dalam artian bermanfaat bagi lingkungan terutama untuk desa saya untuk membuka sebuah lapangan pekerjaan. Oke. Itu sih. Terus yang kedua, saya ingin menjadi orang tua asuh bagi bagi anak-anak yatim piatu di lingkungan keluarga saya, karena kan mereka contoh kecil nih, dulu saya ingin punya cita-cita, ingin jadi seperti ini, tapi karena keterbatasan biaya apa, jadi kan tertunda gitu. Terus saya ingin sekali untuk bisa mewujudkan, membantu menjadi penyalur untuk mereka. Terus yang kedua, banyak saya melihat di lingkungan saya, di desa saya, orang tua yang masih sudah tua bekerja. Seharusnya mereka sudah tidak kerja lagi, tapi mereka tetap menafkahi diri mereka. Dan saya ingin ketika saya memiliki bisnis dengan income yang seperti saya mau, dari hasil income itu ingin berbagi dengan mereka, menyantuni mereka, seperti itu. Oke. Udah yang itu udah. Oke. Siap. Yang 8, untuk mewujudkan hidup yang Mbak Ayu inginkan, perubahan apa yang paling mudah dulu Anda lakukan? Pertama yang saya lakukan itu merubah mood saya ya. Dalam artian gini, ketika saya mengawali hidup saya dengan syukur, saya merasa diri saya bahagia, saya merasa diri saya ada kekuatan, power. Jadi dengan begitu saya bergerak untuk melakukan apa yang sudah saya planningkan. Itu sih. Oke. Oke, setelah itu apa lagi yang mau Mbak Ayu lakukan setelah itu? Baru itu aja yang saya sampai saat ini saya lakukan. Oke. Karena gimana ya, ketika saya mood saya down, jadi saya melupakan apa yang semestinya saya lakukan. Oke, itu sudah pertanyaan yang itu ya. Itu sudah pertanyaan yang ke-14 berarti. Gitu ya. Iya. Berarti mood ya yang bisa melupakan goals-nya. Oke. Nah, sekarang seberapa tekadnya diri Mbak Ayu melakukan perubahan ini? Skala 1 sampai 10. Sangat bertekad. Sangat bertekad sekali. Apa alasannya? Karena saya ingin ya seperti tadi ketika saya sudah
bisa meraih impian saya, otomatis saya mampu mengangkat kehidupan banyak orang. Oke. Gitu. Nah, kebiasaan baik apa yang perlu dibangun setiap harinya, Mbak Ayu? Setiap harinya untuk saat ini yang masih saya lakukan pertama yaitu yang saya pupuk ya, baru saya lakukan dari sebelumnya sudah melakukannya, cuman itu lagi hilang, lagi lakukan gitu. Nah sekarang saya sudah mulainya dari 4 hari. Pertama itu bersyukur. Ketika saya bersyukur, merasa mensyukuri dengan pertama ya tentang diri kita, menyadari oh hari ini saya masih bisa bernapas, masih bisa hidup gitu. Artinya ada power, ada kekuatan dalam diri saya. Itu pertama yang saya lakukan. Jadi yang kedua yaitu saya mencoba untuk lebih rajin membaca buku. Ketika saya membaca buku, di sana saya ada pemahaman-pemahaman baru tentang kehidupan. Contoh kecil nih, ketika saya sampai di sini ada sesuatu yang sudah saya rencanakan sebelumnya, tetapi tidak berjalan sesuai yang saya rencanakan. Akhirnya di sanalah saya down, di sanalah saya putus asa. Tapi ketika saya mencoba membaca buku, di sana saya ada pemahaman-pemahaman baru sehingga saya bisa cepat bangkit itu. Oke. Kapan Mbak Ayu mau melakukannya? Melakukannya mau saat ini juga. Oke. Apa yang bisa dilakukan saat ini sekarang? Saat ini salah satunya itu mendengarkan dari coaching Kang Adi yang akan tentunya pasti bisa bermanfaat buat diri saya untuk perubahan diri saya ke depannya. Iya. Oke. Oh iya, perkenalkan nama saya Dani, Mbak Ayu, bukan Adi. Oh ya, Kang Dani. Maaf. It's okay. Ya, itu dah saat ini. Oke, apa yang membuat Mbak Ayu semangat dalam melakukan perubahan ini? Yang buat saya semangat karena saya ingin hidup saya berubah untuk lebih baik lagi, untuk lebih positif lagi, dan lebih bisa bermanfaat untuk lingkungan, keluarga, dan orang-orang di sekitarnya. Oke, apa yang bisa membuat Mbak Ayu melupakan proses perubahan ini? Apa ya? Apa ya? Ya kalau nggak ada, nggak ya, apa-apa. Ya nggak tahu. Ya. Oke, potensi apa yang Mbak Ayu miliki untuk mendukung perubahan Mbak Ayu? Potensi dari dalam diri apa dari apa aja? Dari lingkungan, saya ada komunitas, itu sangat mendukung sekali, terutama tentang di komunitas ini membangun tentang spiritual untuk penemuan jati diri. Saya senang untuk mengarah ke lebih itu. Dan yang kedua dari teman, sahabat sendiri, dan yang ketiga dari saudara saya sendiri. Oke. Terus apa dampaknya ketika atau 3 hal yang berubah pada hidup Mbak Ayu nih ketika perubahan ini tercapai itu apa aja, Mbak Ayu? Dampaknya ya jelas dari materi ya. Saya bilang diri dari materi ketika kita dari materi dalam artian ketika kita sudah memiliki materi untuk membantu orang itu kita lebih gampang gitu. Oke, apa lagi? Itu sih. Itu aja? Maaf, gimana itu tadi? Iya, dampaknya apa yang bisa Mbak Ayu dapatkan ketika perubahan ini tercapai? Ya, untuk diri saya pastinya ya hidup lebih berkualitas lah. Oke, Mbak Ayu. Thank you ya sharingnya. Artinya kita tidak buang-buang waktu hanya untuk sesuatu yang nggak pasti. Jadi hidup kita lebih terarah gitu.
karena kita punya tujuan. Oke, Mbak Ayu. Ya. Sekarang seberapa paham setelah melakukan self coaching ini, seberapa paham Mbak Ayu? Tadi skalanya berapa awalnya? 3. 3. Sekarang berapa? 9. 9 ya, udah mulai paham ya. Apa yang bisa diambil dari sesi self coaching ini? Yang bisa saya ambil, apa yang tersadarkan, kesadaran baru apa yang muncul ketika melakukan self coaching? Kesadaran diri saya lebih gimana ya, bahwa saya mampu untuk melakukan dalam artian gini, oh ya ternyata saya mampu dan pantas untuk melakukan semua itu gitu. Oh, muncul kesadaran itu ya? Iya. Oke, terima kasih Mbak Ayu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke. Terima kasih waktunya Kang Dani. Sama-sama Mbak Ayu. Ya, ini teman-teman juga bisa gunakan. Ya, ini paling saya akan ngasih apa ya? Ya mungkin wawasan kali ya, wawasan tentang alfa gitu ya. Jadi yang saya perhatikan jawaban-jawaban yang tolong cross check juga jawaban-jawaban teman-teman adalah jawaban kita kan sudah belajar alfa ya. Alfa itu lebih banyak fokus kepada sumber dari kesadaran diri kita, ya kan? Nah tadi apakah jawaban-jawaban tadi adalah dari informasi yang didapatkan di luar sana? Misalnya sukses itu menurut orang lain begini, ya, bahagia yang menurut bahagia menurut orang lain itu begini. Jadi jawaban-jawaban Anda bisa saja adalah jawaban-jawaban yang menurut konsep di luar sana tuh benar, menurut konsep. Ya, seperti tadi misalnya harus belajar, harus berlatih misalkan yang tadi. Itu kata siapa itu kan? Itu perlu di cross check ulang. Ya. Atau tadi Mbak Ayu misalnya harus baca buku misalnya itu apakah jawabannya dari Mbak Ayu atau itu yang katanya kalau pengen sukses salah satunya harus banyak baca buku misalnya gitu ya. Ya itu perlu di cross check ya. Ini bukan tentang benar dan salah, tapi kalau di alpha lebih fokus kepada jawaban yang mau diri sejatinya. Karena bisa saja dia itu memang dirinya itu sesuai dengan mood. Misalnya, dia sesuai dengan mood, tapi karena orang lain menganggap itu salah, akhirnya kita suka menyalahkan diri. Ini nih yang perlu saya ubah nih. Ini yang perlu saya ubah. Ini salah nih kayak begini gitu kan. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita menjadi konsep self yang seperti kita sebelum-sebelumnya dibahas ya. Mungkin ini akan jadi beda sih dengan konsep coaching pada umumnya sih gitu ya. Karena standarnya adalah standar umum gitu ya. Kalau di self alpha itu lebih flow mengikuti kata hatinya ya, self-nya gitu ya. Dan itu tidak harus ya, tidak ada kata harus dan tidak ada standar. Sukses itu harus begini jalannya, sukses harus begini jalannya, enggak ya. Jadi ini perlu fokus ke dalam diri, seperti apa yang perlu dilakukan. Yang paling indikator yang Anda berhasil itu apakah cara saya benar gitu ya menurut dirinya. Dampaknya apa? Dampaknya Anda lebih tenang hidupnya. Anda lebih bahagia, Anda lebih sehat. Ya. Anda lebih harmonis di keluarga, secara finansial pun Anda sejahtera, ya. Sehat lagi gitu. Nah, udah itu indikatornya.
Karena bisa jadi Anda punya goals ya, misalnya finansial tadi misalnya. Pengen punya usaha, itu goalsnya dikejar. Tapi ternyata dalam perjalanan itu bertentangan dengan self-nya ya. Misalnya pengennya dia pengen istirahat gitu kan, ya memang waktunya pengen malas-malasan dulu deh gitu kan, pengen me time dulu. Tapi karena konsep bahwa itu tuh adalah sesuatu yang salah, seolah-olah bahwa itu adalah malas-malasan, Anda memaksakan diri untuk tetap misalnya bekerja misalnya. Apa yang terjadi? Tubuh akhirnya protes, sakit misalnya kayak gitu. Ya. Ada juga yang saya juga punya klien udah punya perusahaan besar gitu ya, rumah makan di mana-mana. Yang terjadi adalah badannya itu terjadi komplikasi. Sehingga kalaupun Anda sudah punya banyak uang, tetap aja tidak bisa menikmati hidup gitu. Nah, ini penting, keseimbangan antara pikiran dan hati itu penting. Ya, dan di sini perlu ada kepekaan diri untuk menanyakan apa yang fun, apa yang enjoy gitu ya, apa yang membuat kontribusi itu pada hari ini tuh apa lagi ya. Tanya ke siapa? Tanya ke dalam diri gitu kan ya. Bukan menurut orang lain. Bukan apa yang menurut orang lain pada hari ini itu bagus, baik. Ya, bukan. Tapi apa yang menurut diri kita pada hari ini bisa berkontribusi pada diri kita, pada keluarga, pada lingkungan, dan lain sebagainya. Selalu tanyakan itu. Jadi, jawabannya adalah jawaban dari diri sendiri. Gitu kira-kira. Oke, sebelum saya tutup, ada pertanyaan?